Mas, kalau kita mengadopsi anak dari panti asuhan saja gimana? Tanya Winda pada suaminya. Saat itu mereka sudah bersiap untuk tidur. Kalau kamu yakin, Mas setuju saja sayang, jawab Randi. Kedua netranya hampir terpejam. Nampak lelah setelah seharian berkutat dengan pekerjaannya di kantor. Ya udah, kita bahas besok pagi lagi ya, lanjut Randi. Winda mengangguk walaupun ia tahu kalau suaminya tidak melihatnya. Karena beberapa detik kemudian terdengar rengguran halus Randi. Winda pun lantas menghela napas. Ia berusaha memejamkan matanya. Randi dan Winda sudah menikah selama 6 tahun tapi belum dikaruniai keturunan. Selama ini mereka sudah berikhtiar. Berbagai tempat sudah mereka datangi, berkonsultasi dan memeriksakan diri baik secara medis maupun non-medis. Semua sudah dicoba. Dan dari semua hasil pemeriksaan mereka dinyatakan sehat. Namun, entah kenapa sampai saat ini Winda belum juga hamil. Pagi itu, cuaca sangat cerah. Secara suasana hati Winda yang sedang berbahagia. Bagaimana tidak? Ia sedang menunggu suaminya yang sedang menjemput Nina, gadis kecil berusia 4 tahun yang baru saja mereka adopsi. Keduanya langsung jatuh cinta saat pertama kali melihat Nina di panti asuhan yang mereka datangi atas rekomendasi dari Dewi, sahabat Winda. Saat itu Nina sedang duduk di bangku taman panti, berbicara dan tertawa-tawa dengan bonekanya. Terlihat sangat menggemaskan. Singkat cerita, setelah mengurus semua persyaratan adopsi, hari itu Rani menjemput Nina di panti. Winda, dia tidak ikut menjemput karena sibuk mempersiapkan kejutan untuk menyambut kedatangan Nina di rumah mereka. Sepanjang perjalanan Nina selalu menoleh ke samping kirinya. Ia memandang keluar jendela mobil, tersenyum-senyum. Randi yang sedang menyetir pun ikut tersenyum melihat kelakuan Nina. Pikirnya mungkin karena Nina tidak pernah keluar dari panti, sehingga anak itu sangat senang saat melihat pemandangan luar. Hatinya menjadi terenyuh. Ia merasa sangat kasihan. Singkat cerita, hingga saat hampir sampai di rumah, Nina tambah gelisah. Beberapa kali wajahnya menoleh ke belakang seperti mencari sesuatu. Ada apa sayang? Kamu grogi ya mau ketemu bunda? Nggak apa-apa, bunda baik banget kok, ujar Randi. Ia mengusap kepala Nina, tersenyum. Namun, Nina bergeming. Bahkan saat mobil mereka memasuki garasi dan berhenti, Nina seperti enggan keluar. Entah karena malu atau takut. Randi pun lantas membukakan pintu mobil mengajak Nina keluar. Sementara itu Winda berdiri di depan pintu masuk tersenyum lebar menyambut kedatangan mereka berdua. Nina pun lantas keluar perlahan. Ia menatap sekeliling. Ia tampak tidak senang. Namun saat ia menatap ke arah Winda, terlihat bibirnya membentuk senyuman. Mama, gumam Nina. Apa sayang? Kamu manggil aku mama?
Setengah berlari Winda menghampiri Nina, memeluknya erat, menghujani wajah dan kepala Nina dengan ciuman. Iya, Winda sangat terharu. Terlihat ia menyeka sudut netranya yang mengembun. Randi pun kemudian menghampiri dan mengeratkan pelukan. Winda, dia juga telah menyiapkan sebuah kamar yang indah untuk Nina, lengkap dengan mainan dan boneka berbagai ukuran dan warna. Saat melihat kamar Nina tampak senang, ia pun langsung melompat ke tempat tidur dan memeluk boneka-bonekanya. Dan benar saja, sejak kehadiran gadis kecil itu Winda selalu tampak ceria. Randi pun merasa bahagia melihatnya karena selama ini Winda selalu murung. Mungkin itu karena dia memikirkan dirinya yang tidak kunjung hamil. Oh ya, Nina adalah anak yang cerdas, tapi sedikit pendiam. Ia sering berbicara dan tertawa-tawa sendiri. Meskipun awalnya Winda merasa biasa saja, ia sering mendengar bahwa setiap anak pasti memiliki teman imajinasi seperti juga dirinya saat kecil dulu. Namun, lama-kelamaan Winda merasakan keanehan pada diri Nina. Setiap tengah malam Winda terbangun, ia mendengar suara Nina sedang berbicara dan tertawa-tawa dengan seseorang. Akan tetapi saat Winda membuka pintu dan menyalakan lampu kamar Nina, suasana begitu hening. Nampak hanya ada Nina yang sedang terlelap memeluk bonekanya. Hal itu terjadi setiap malam, hingga akhirnya Winda memutuskan untuk menceritakannya kepada Randi. Mas, tiap tengah malam aku mendengar suara perempuan dewasa sedang ngobrol sama Nina. Tapi pas aku tengok gak ada siapa-siapa. Nina juga sedang tidur, kata Winda di suatu pagi. Ia menelan ludah, mengusap tengkuknya yang tiba-tiba terasa dingin. Ah, mungkin kamu cuma mimpi sayang. Buktinya saat aku terbangun tengah malam tidak ada suara apa-apa. Kamu juga sedang pulas, ujar Randi sembari mengusap kepala istrinya. Ia terkekeh. Ya udah, aku ke kantor dulu ya sayang. Oh iya, besok aku harus keluar kota dan menginap. Lusa baru pulang. Tolong siapkan keperluanku ya, ujar Randi. Sementara Winda hanya mengangguk. Ia memang sudah terbiasa ditinggal keluar kota oleh Randi. Namun ia percaya suaminya memang benar-benar bekerja, bukan untuk hal yang lainnya. Hingga pada suatu malam tepat jam 12 malam Winda belum bisa memejamkan netranya. Sedangkan Randi, ia sudah terlelap sedari tadi. Dan tidak berapa lama kemudian tiba-tiba terdengar suara Nina sedang berbicara dengan seseorang. Mama, Nina gak suka tinggal di sini. Nina mau ikut mama saja. Suara gadis kecil itu terdengar jelas di telinga Winda. Winda, ia lantas bangkit dari ranjang, berjalan cicit perlahan agar tidak menimbulkan suara menuju ke kamar Nina. Terdengar tawa Nina begitu menggema memecah kesunyian malam. Lantas Winda pun mengintip dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka. Lampu kamarnya menyala. Ia hanya bisa melihat Nina yang sedang tertawa riang sembari menarik kaki boneka panda miliknya. Sepertinya ada seseorang yang menarik bagian kepala boneka tersebut. Au!
Jerit Nina yang tiba-tiba terduduk ke lantai dengan keras. Tuh! Pintu kamar tertutup sendiri dengan kencang. Winda terlonjak kaget. Disusul hembusan angin kencang menerpa tubuh Winda yang membuatnya merinding. Refleks, tangan Winda membuka daun pintu berlari menghampiri Nina dan memeluknya. Ia mengabaikan aroma melati yang menyengat memenuhi ruangan. Nina, kamu gak apa-apa nak? Teriak Winda khawatir. Namun tidak ada siapa-siapa selain Nina. Gadis kecil itu kemudian memberontak dari pelukan Winda. Ia menoleh ke arah jendela yang terbuka. Kedua tangannya nampak terulur. Nina lantas berteriak, "Mama!" teriaknya. Sontak Winda pun bergegas mendekati jendela hendak menutupnya. Dan kali ini hembusan angin yang lebih kencang mendorong tubuh rampingnya ke belakang, yang sontak membuatnya mundur untuk beberapa langkah. Namun anehnya Winda tidak merasa sedikit pun takut. Ia terus melangkah mendekati jendela lantas menutup dan menguncinya. Winda. Ia kemudian menghampiri Nina yang sudah berbaring di ranjangnya menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Sementara aroma melati yang tadi menyengat kini berangsur menghilang. Sayang, lain kali nggak boleh membuka jendela malam-malam ya. Angin malam tidak baik untuk kesehatan. Ujar Nina sembari mengelus dan mengucap kepala Nina. Ya udah pupuk lagi ya sayang. Ujarnya lagi. Dan beberapa detik kemudian, Nina membuka selimutnya setelah Winda keluar dari kamarnya. Singkat cerita, pagi-pagi sekali Winda sudah berkutat di dapur menyiapkan sarapan untuk suaminya yang akan berangkat keluar kota. Sementara Nina masih terlelap di kamarnya. Winda, ia memijat kepalanya yang terasa pusing. Hampir semalaman ia tidak dapat memejamkan mata. Hatinya gelisah memikirkan apa yang terjadi malam tadi. Namun, Winda tidak ingin menceritakan hal itu kepada Randi. Ia takut akan membuat suaminya menjadi khawatir dan tidak fokus bekerja. Pikirnya, mungkin nanti saja ia ceritakan setelah Randi pulang lusa. Singkat cerita, Randi bergegas berangkat ke kantor setelah sarapan. Saat siang hari, Winda mengajak Nina keluar untuk bertemu Dewi sahabatnya. Winda sudah lebih dulu menghubungi Dewi untuk bertemu di salah satu mall. Dan saat Winda dan Nina sampai, Dewi sudah menunggu di lobi mall. Hai Wi, sorry nunggu lama ya, ujar Winda sembari memeluk Dewi. Dewi tersenyum. Enggak kok, ini juga baru sampai. Halo, ini pasti Nina ya, ujar Dewi sembari berjongkok mensejajarkan posisi dengan Nina. Lantas ia menciumi wajah mungilnya. Nina mengangguk samar. Tidak nampak senyuman di bibirnya. Singkat cerita, Nina tampak gembira saat berada di wahana bermain anak. Bahkan, ia tidak ingin cepat-cepat pulang. Lantas Winda pun menceritakan semuanya kepada Dewi. Sahabatnya itu kemudian menyarankan agar Winda mendatangi panti dan menanyakan lebih detail tentang Nina dan orang tuanya. Dan tidak lama setelahnya mereka pun akhirnya pulang.
Singkat cerita, jam 8 malam mereka baru sampai di rumah. Nina tampak lelah. Ia tertidur di mobil. Pelan-pelan Winda kemudian menggendongnya ke kamar dan menidurkannya. Tidak ingin membuat gadis kecilnya terbangun, Winda pun tidak mengganti pakaian Nina. Ia hanya melepas sepatunya saja. Setelah berpergian seharian, Winda pun merasa lelah. Dan setelah membersihkan diri dan berganti pakaian, ia pun terlelap. Namun saat tengah malam, Winda kembali mendengar suara wanita dewasa sedang bersenandung. Terdengar wanita itu menyanyikan lagu Nina Bobo. Sontak Winda pun membuka mata dan segera bangkit berdiri dan berjalan pelan menuju kamar Nina. Senandung itu terdengar menggema membuat bulu kuduk Winda meremang. Beberapa kali ia mengusap belakang lehernya. Perlahan, Winda kemudian membuka pintu kamar Nina. Bau busuk bercampur aroma melati menyeruak tajam menusuk indera penciuman, membuat tangan kanannya refleks menutup hidung. Sontak matanya pun melotot saat ia melihat seorang wanita berambut panjang terurai duduk di tepi ranjang. Wanita bergaun putih panjang itu menghadap jendela yang terbuka lebar. Ia menatap rembulan yang membulat sempurna. Sedangkan Nina, gadis kecil itu terlelap di pangkuannya. Winda menelan ludah. Ia menatap wanita itu dari arah samping. Cahaya rembulan tepat menerpa wajahnya yang rusak. Nampak ada sesuatu yang bergerak-gerak pada area matanya yang menghitam. Winda gemetar. Jantungnya pun berdegup kencang. Nina. Terdengar suara Winda tercekat di tenggorokan. Seketika wanita itu menghentikan senandungnya. Ia menoleh ke arah Winda. Lantas ia pun menyeringnya menyeramkan, menggeram, yang sontak membuat Nina terbangun dari lelapnya. "Mama," gumamnya, seraya mengucek kedua netranya dan lantas memeluk wanita itu. Winda bergeming. Tubuhnya tidak dapat digerakkan. Mulutnya bergerak-gerak memanggil Nina tapi tidak ada suara. Dan wanita itu lantas melesat menembus jendela membawa Nina. Terdengar tawanya melengking merembek kesunyian malam meninggalkan bau bangkai dan aroma melati. "Nina, kembalikan Ninaku. Jangan bawa Nina," teriak Winda sembari menangis di tempat tidurnya. "Sayang, bangun. Kamu kenapa?" tanya Randi sembari menepuk-nepuk pipi Winda. Ia mencoba untuk membangunkan istrinya. "Nina, Mas, Nina," ujar Winda sembari menangis saat membuka mata. "Nina siapa? Kamu mimpi?" tanya Randi heran. "Astagfirullahaladzim. Iya kah, Mas? Aku cuma mimpi," ujar Winda sembari mengusap wajahnya beberapa kali. Ia bersyukur. Ternyata semua itu hanya mimpi buruknya saja.